Concern aku kayaknya banyak banget ya. Aku takut banget sama yang namanya masa depan pekerjaan. Apalagi sekarang AI udah ada di mana-mana, udah menggantikan sumber daya manusia juga. Dan tanpa AI aja udah susah banget buat cari pekerjaan. Harusnya itu jadi alat bantu, tapi aku takut kita malah jadi nggak mandiri. Saya khawatir belum ada perlindungan untuk anak dan remaja di internet. Aku takut nanti anak cucu kita, termasuk juga mungkin kita di masa depan nggak bisa menikmati udara yang bersih dan kehidupan yang sehat. Mungkin nanti pas aku udah tua, entah deh bumi masih layak di dunia apa enggak kali ya. Anxiety-nya semakin tinggi. Khawatir sama biaya pendidikan yang semakin meninggi. Di segala segmentasi, jadinya semua orang masyarakat kecil, masyarakat yang termarginalisasi juga bisa ngerasain pendidikan berkualitas yang sama rata gitu, nggak perlu dibeda-bedain. Aku khawatir tentang income yang gapnya makin gede. Ada kekhawatiran nanti ada kesenjangan. Ngobrolin tentang betapa mahalnya housing di Indonesia dan apakah kita bisa afford hal tersebut di masa depan. Aku Febri, aku ASN di Kementerian di Indonesia. Aku Christine Claudia, aku merupakan Urban Justice Project Officer di salah satu NGO di Indonesia. Nama aku Bianca Bunga Saputra, aku seorang mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Nama saya Ibu Siti Nurita sebagai ibu rumah tangga. Saya ingin anak cucu saya bisa tumbuh di kondisi yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Aku juga berharap mungkin gerakan-gerakan aktivisme akar rumput makin masif dan makin bisa dirasakan impact-nya buat masyarakat. Punya kehidupan yang lebih berkeadilan, sustainable, dan juga inklusif. Menurutku ini merupakan hak asasi seluruh manusia, jadi nggak cuman di kalangan tertentu aja. Tantangan kebijakan publik yang kita hadapi hari ini jauh berbeda dari tantangan generasi sebelumnya. Seringkali saat kebijakan dikeluarkan, tantangannya sudah berkembang jadi hal baru. Kita perlu beradaptasi dan menciptakan ekosistem yang lebih sigap dan adaptif untuk pembuatan kebijakan di Indonesia. Hai, saya Afu Utami, CEO dan co-founder dari Think Policy, peneliti ekonomi lingkungan dengan pengalaman 10 tahun di sektor kebijakan iklim. Saya Winnie Rizkyning Ayu, prinsipal dari Think Policy Advisory, seorang profesional di dunia energi selama 15 tahun. Saya Prasetya Dwi Cahya, COO dan co-founder Think Policy, praktisi pemerintahan digital. Saya Florida Andriana, Chief Growth Officer dan co-founder Think Policy, praktisi Government Relations dan Public Affairs. Climate change is the most defining issue of our generation. Kesiapan kita dalam menghadapinya akan menentukan nasib kita hari ini maupun masa depan seperti apa yang kita tinggali. Banyak yang masih percaya bahwa dampak krisis iklim itu jauh di depan mata. Kenyataannya, data menunjukkan bahwa frekuensi dan intensitas bencana iklim sudah jauh lebih tinggi. Akar masalahnya terletak pada model ekonomi yang masih linear dan mengutamakan pertumbuhan, padahal dampak krisis iklim justru menciptakan berbagai ketimpangan ekonomi. Kebijakan publik memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong inovasi, kolaborasi, serta berbagai transformasi yang dibutuhkan untuk mencapai ke arah sana. Pemerintah dapat memperkenalkan berbagai instrumen seperti fiskal atau regulasi, serta perubahan perilaku masyarakat di level masif yang memang dibutuhkan untuk kita bisa menghadapi krisis iklim bersama-sama. Tantangan kedua, inklusi sosial. Pada hakikatnya, pembangunan dan kemajuan adalah untuk mensejahterakan semua orang. Tapi nyatanya, ada winner and loser dari sistem ekonomi kita. Pembangunan dan kemajuan hanya dinikmati oleh segelintir orang dari kelas sosial ekonomi tertentu. 1% orang menguasai 50% aset nasional. Kebijakan publik berperan penting dalam menjamin inklusivitas, bahwa semua orang memiliki hak dan akses yang sama, sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tantangan yang terakhir adalah digitalisasi. Seperti yang kita tahu saat ini, hampir mustahil ya rasanya kalau kita tidak menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, kita harus memastikan bagaimana teknologi digital ini bisa benar-benar bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. A meaningful digital transitions. Maka dari itu, peran dari kebijakan itu sangatlah penting. Karena mereka lah yang bisa memastikan bahwa semua orang memiliki akses internet yang berkualitas, keterampilan yang cakap, dan menjadi pelindung bagi masyarakat dari dampak buruk artificial intelligence. Di Think Policy, kami memimpikan masa depan yang berketahanan secara iklim, berdaya secara digital, serta inklusif secara sosial. Sebagai organisasi independen yang didirikan oleh profesional kebijakan publik,
Kami percaya bahwa langkah awal yang tepat untuk mengatasinya adalah dengan intervensi yang menyeluruh untuk mendorong ekosistem pembuatan kebijakan publik yang efektif melalui talenta yang lebih berdaya, proses yang lebih partisipatif. serta solusi yang berbasis bukti dan empati. Melalui akademi, kami mencetak pemimpin dan sumber daya manusia yang berpikir kritis dan berempati. Melalui forum, kami menjembatani berbagai perspektif dengan membangun kepercayaan lintas sektor dan generasi. Melalui komunitas, kami mendukung profesional muda untuk berjejaring dan membuka ruang kolaborasi untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Melalui insight, kami memperluas akses dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan publik. Dan melalui advisory, kami menghimpun para ahli dan praktisi untuk menjadi mitra penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan empati. Melalui kelima produk ini, kami bekerja sama dengan pemerintah, sektor privat, organisasi sipil, dan tentunya masyarakat luas. Mari taklukkan kekhawatiran kita bersama dan ciptakan masa depan Indonesia yang berketahanan iklim, Berdaya secara digital, dan inklusif secara sosial bersama Think Policy.